fikih ini merupakan pedoman kehidupan kita. Apalagi fikih ibadah yang ada dalam kitab Safinatun Najah yang tekanannya adalah tentang ibadah sholat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fikih kita niki dibagi menjadi 4 rubuk. Rubuk niku seperempat. Yang pertama namanya rubukul ibadat. Seperempat yang kedua namanya rubukul muamalat. Sedangkan seperempat yang ketiga rubukul munakahat. Sedangkan yang keempat rubukul jinayat. Nah, yang pertama, fikih kita ini dibagi 4. Seperempat yang pertama namanya rubukul ibadat. Kenapa ibadah yang didahulukan dalam syariat kita, dalam fikih kita? Pertama, karena isinya rukun Islam, semua kaitannya adalah ibadah. Dan rukun Islam itu merupakan dasar bagi seseorang untuk diakui keislamannya. Nah, berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan rukun ibadat, fikih ibadah ini, daripada masalah duniawi, masalah diniyah, masalah agama yang didahulukan. Kalau muamalah itu masalahnya berkaitan dengan masalah duniawi, sekalipun harus ada pertanggungjawaban akhirat. Maka kemudian yang pertama dibahas fikih ibadah. Nanti diawali dari kitab Thaharah, kitab bersuci, sampai selesainya di dalam bab haji. Kalau umumnya fikih seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas fikih ibadah itu, ada seperempat yang kedua, namanya adalah rubul muamalat. Rubul muamalat itu adalah membahas tentang hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bab menungso niki, samping dia adalah makhluk individu, dia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa kemudian melepaskan dirinya, ya, segala kebutuhan hidupnya dia penuhi sendiri, boten saged. Mesti butuh kepada yang lain. Nah, karena dia butuh kepada yang lain itu, nah, dibuatkan undang-undangnya, dibuatkan peraturannya, supaya apa? Jangan sampai satu orang mendolimi orang yang lain. Satu orang akalu amwalil ghair, makan barangnya orang lain yang sangat berbahaya. Dan jangan sampai orang yang satu kemudian menghancurkan orang yang lain. Dibuatkan fikihnya, hubungannya harus saling menguntungkan. Diawali dengan babul bai, jual beli. Nanti bagaimana kalau bab salam berkaitan dengan memesan, ya. Bagaimana kemudian cara memesan yang benar. Kadang yang ditunjukkan, ya, ketokane api, begitu bal sampai, loh, kok gak podo. Niki muamalah. Dibahas seluruhnya, jangan sampai kemudian kita ini makan barangnya orang lain. Sebab hadirin, yang ditakutkan oleh salafus saleh berkaitan dengan muamalah niki, sampai kemudian makan barang orang lain, barang itu masuk kepada tubuh kita. Ada satu ungkapan hadis wonten kitab Syarah Sulam Taufik, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih au kama qala. Setiap daging manusia yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih tepat untuk menyentuhnya. Itu yang ditakuti salafus saleh. Kemudian ada lagi ungkapan athar, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang mengkonsumsi barang yang haram, maka seluruh daripada anggota badannya, ya, gampang diajak maksiat,
dia suka atau tidak suka, seluruh anggota badannya niki gampang maksiat. Kan medeni yang demikian. Nah, oleh karena itu muamalah pun diatur. Setelah fikih ibadah muamalah, manusia ketika berhubungan perlu dia melestarikan kehidupannya di dunia ini, melestarikan kehidupan yang benar ya dengan pintu yang namanya pernikahan, supaya dzurriyyah anak cucu kita bisa bertahan dan terakui dengan nasab yang benar. Maka dibuatkan rubuk yang ketiga, sepertiga yang ketiga, yaitu bab munakahat, rubu'ul munakahat. Berbagai macam permasalahan fikih berkaitan dengan nikah dan apapun, tolak ya, rujuk dan sebagainya, ini ada babnya di sini semua ini. Dan yang terakhir babul jinayat. Jinayat itu maknanya kriminalitas. Namanya manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Bagaimana kalau kemudian dia menipu orang, kemudian apa sanksinya? Itu babnya jinayat. Kalau dia mengambil barangnya orang sampai ukuran sekian, berarti namanya sarikoh, mencuri. Apa sanksinya? Itu babnya jinayat. Bab jinayat ditaruh yang bagian akhir, memang harapannya jarang orang yang melakukan. Kalau bisa jangan sampai, tetapi tetap dibuat supaya hukum itu jelas. Nah, fikih kita ini sebenarnya lengkap yang seperti itu. Inilah fikih kita.